Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video ini adalah pemenuhan tugas ujian tengah semester teori mikro dengan dosen pengampu Bapak Albrian Vivi Prakoso, SPD, MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sylvia Martiati Solihah dengan NIM akhiran 059 dari kelas Pendidikan Ekonomi 2022, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi kurva pasar persaingan sempurna dan kurva pasar monopolistik. Jadi di sini saya akan membahas uh, perbandingannya. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas kurva monopolistik versus pasar persaingan sempurna. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas perbedaannya ya. Jadi perbedaan pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna dalam segi hal efisiensi. Nah, sebelum itu saya akan sedikit membahas terkait pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik adalah pasar di mana ada beberapa penjual dan barang yang dijual itu identik atau serupa, namun memiliki ciri khas yang tersendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam pasar monopolistik terdapat istilah differentiation product atau diferensi produk. Jadi produknya itu sedikit berbeda atau memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya itu ada sampo, kemudian skincare, dan masih banyak lain ya. Kemudian, sedangkan pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli barang barang atau jasa itu barangnya itu tergolong homogen gitu. Jadi barangnya itu sama sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan dalam menentukan harga di pasar. Nah, contohnya barang yang biasa dijual itu biasanya itu barang pokok seperti beras, kemudian sayur-sayuran, seperti itu. Oke, kembali lagi ke topik. Ya, jadi di sini kita akan membahas terkait kurva pada pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Jadi di sini yang kita bahas adalah terkait efisiensi dari dua kurva ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dalam segi produktif atau produktivitas. Nah, untuk yang pertama saya udah di sebelah kiri udah ada kurva pasar persaingan sempurna dan di sebelah kanan udah ada pasar monopolistik. Nah, pada kurva pasar persaingan sempurna, di sini kita lihat MC-nya. MC atau marginal cost dan MR itu bertemu dalam titik merah ini teman-teman. Jadi MC MC ini dan MR ini itu bertemu dan berpotongan pada titik merah ini. Nah, yang udah aku garis ini kan. Nah, kemudian ini akan membentuk garis putus-putus ini yang akan membentuk kuantiti C atau kuantiti sejumlah ini ya teman-teman. Atau kuantiti produk lah. Nah, sedangkan pada kurva kanan atau kurva monopolistik kita lihat pada MC-nya. Nah, di sini MC dan MR-nya itu berpotongan pada titik di sini aku kasih warna kuning. Saya kasih warna kuning ya teman-teman. Nah, ini Nah, di sini saya kasih warna kuning, di mana hal ini membentuk kuantiti MC atau kuantiti produk sebesar MC ini dan membentuk harga produk ini. Nah, dalam titik kuantiti C dan kuantiti MC, ini perusahaan akan memproduksi barang yang ditentukan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Jadi pada titik QC ini, pada titik QC dan titik QMC pada dua kurva ini, pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, itu akan memperoleh laba maksimal pada masing-masing pasar ketika dia itu menjual pada harga P ini, P bintang ya, atau dan PC ini. Ini saya asumsikan P bintang ya teman-teman. Nah,
Jika kita ingin membandingkan antara dua kurva tersebut, secara teorinya adalah ketika produksi jangka panjang yang paling memberikan efisien scale atau skala yang paling efisien dalam bisnis itu adalah ketika MC. Nah, ketika MC ini itu bertemu dengan AC. Nah, pada titik merah inilah ketika MC bertemu dengan AC ya, pada titik merah ini merupakan titik yang paling efisien untuk memproduksi dalam jangka panjang atau yang paling menguntungkan. Dari hal ini kita bisa lihat bahwa pada kurva persaingan pasar persaingan sempurna dia itu sudah efisien, dimana tadi skala efisiennya itu sama dengan kuantiti yang sudah diproduksinya. Sedangkan pada kurva monopolistik MC, di sini MC dan AC bertemu pada titik yang lebih bawah. Nah, di sini kita lihat MC-nya ini dan AC-nya ini itu berpotongan di titik kuning ini ya teman-teman. Nah, di titik ini. Jadi antara produksi yang diproduksi pertama dan kurva pertemuan MC dan AC-nya itu lebih di bawah dari titik yang merah ini. Nah, hal ini merupakan titik kuning baru ini merupakan titik skala efisiensi atau efficient scale ES, efficiency scale. Nah, di sini adalah efficiency scale. Nah, dan hal ini kita dapat ketahui bahwa kuantiti yang diproduksi pada pasar monopolistik, nah, QMC ini lebih kecil daripada efisiensi scale-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dari segi produksi atau produktif dapat dikatakan pasar persaingan sempurna itu lebih efisien daripada pasar monopolistik. Nah, jadi dalam segi efisiensi produksi pasar persaingan sempurna itu lebih efisien daripada pasar monopolistik. Oke, kemudian yang kedua, kita akan membandingkannya dari segi alokatif atau markup. Jadi maksudnya itu jumlah kenaikan harga suatu produk. Nah, ketika kita melihat kurva persaingan monopolistik, kemudian di sini kita bisa lihat harga yang ditetapkan pada pasar monopolistik, ya teman-teman. Nah, di sini harga. Dan di mana MR, di sini MR serta MC, nah MC di sini berpotongan sehingga membuat titik hijau baru ini. Jadi MC dan MR-nya berpotongan di sini ya teman-teman. Oke, sebentar saya ganti dengan warna hijau. MC dan MR berpotongan di sini ya. Nah, kita bisa tarik di sini. Nah, jadi di sini merupakan MC-nya. Karena sumbu P ini ya, sumbu P yang ini merupakan price atau dolar atau biasa diasumsikan sebagai rupiah. Jadi MC ini adalah marginal cost atau biaya yang ditetapkan. Nah, di sini terjadi istilah markup ya teman-teman, dari sumbu dari P ini ke MC yang ini atau dari sini yang saya arsir ini itu terjadi istilah markup atau disingkat kita asumsikan aja ya, disingkat dengan
MU gitu aja. Nah, atau markup. Nah, di mana markup inilah yang akan menimbulkan atau memberikan efek dead weight loss ini. Nah, jadi dead weight loss ini terjadi di yang udah ditunjuk ini. Sebentar saya arsir ya biar lebih mudah. Nah, inilah terjadi dead weight loss. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dead weight loss itu? Jadi dead weight loss itu merupakan penurunan surplus dalam sosial sehingga menyebabkan pasar monopolistik itu tidak efisien dalam segi alokatif. Nah, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna itu tidak terjadi dead weight loss karena tidak mengalami markup tadi ya teman-teman. Nah, kalau di pasar monopolistik tadi mengalami markup, sedangkan di pasar persaingan sempurna itu tidak mengalami markup. Jadi markup ini lah yang menimbulkan adanya dead weight loss atau arsiran baru ini loh teman-teman dari segitiga ini, segitiga kecil ini yang saya arsir hijau ini ya. Nah, kemudian jika kita melihat efisiensi dari segi dinamik atau memanfaatkan sumber daya dengan cara yang baru, pasar monopolistik itu lebih unggul daripada pasar persaingan sempurna. Karena konsumen itu lebih banyak memilih pilihan yang disebabkan adanya diferensiasi tadi ya, diferensi produk, diferensiasi. Nah, jadi kalau dalam segi di efisiensi dinamik, si monopolistik ini itu lebih unggul daripada pasar persaingan sempurna karena adanya diferensiasi produk ini tadi. Nah, pada intinya pada kurva persaingan sempurna versus kurva pasar monopolistik itu terjadi 3 perbedaan efisiensi. Yang pertama yaitu dalam segi produktif atau produksi dan alokatif di mana pasar persaingan sempurna itu lebih unggul, sedangkan dalam segi dinamik pasar monopolistik itu lebih unggul. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat ketidakjelasan dan kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.